terjadi dan masuk dalam informasi dari salah satu dua orang saksi, 1 dan 2. Dia sudah mengajukan permohonan ke LPSK untuk mendapatkan perlindungan, ya, dan sudah mengisi beberapa formulir dan sudah diarahkan oleh LPSK bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan perlindungan. Kenapa dia meminta perlindungan ke LPSK? Karena mengikuti perkembangan dari hari ke hari ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan, dan 2 orang saksi ini saksi yang tahu pada peristiwa tersendiri yang tidak perlu saya sebutkan. Jadi saksi yang tadi ada di WA saya, dikirimin bentuk formulirnya yang diisi, itu adalah perkembangan yang 2. Kalau yang Nikita memang saya sudah bersama dia, yang Anda juga ikutin di LPSK. Bang, saksi yang tadi diminta dari itu dapat ancaman kah atau apa sampai dia akhirnya minta perlindungan? Jadi gini, untuk mengantisipasi, melihat histori ya mungkin ya, karena dia sangat kenal, sehingga dia meminta tolong kepada LPSK untuk mendapatkan perlindungan, dan LPSK luar biasa sekali welcome, sehingga tadi dia langsung mengirimkan formulir, mengisi formulir permohonan. Jadi 2 orang saksi tadi. Sebetulnya ada 1 lagi, tapi 1 ini belum berkomunikasi lagi kepada saya. Yang 2 sudah mengisi formulir untuk meminta perlindungan ke LPSK. Berarti ada ancaman, berarti ada ancaman. Bisa jadi, kita tidak bisa menjelaskan, menjustifikasi, yang tahu mereka. Artinya 2 orang ini meminta tolong kepada saya, dia bertelepon saya, abang saya lihat abang ada di LPSK, tolong bang sekalian saya ini khawatir terjadi sesuatu, dan itu saja bahasanya. Kenapa? Karena saya tidak boleh nyampaikan, karena tidak boleh disampaikan, saya tidak mungkin sampaikan. Yang kedua, saksi ini memang tidak mau disampaikan namanya, karena dari awal Anda tidak pernah tahu siapa dia. Saksi ini adalah satu-satunya atau 2-3 orang saksi yang Anda tidak pernah tahu. Dia sering kesini diperiksa, Bang, tapi Anda tidak pernah tahu. Cewek apa cowok, Bang? Ada cewek, ada cowok. Bang, ini berarti tindakan preventif si saksi karena Ya. belum dapat ancaman gitu ya? Cuman khawatir? Bukan, dia yang lebih tahu. Dia yang lebih tahu. Dia yang lebih paham. Artinya saya tidak bisa menyatakan bahwa kalau seseorang diancam di segala macam, tapi kalau seseorang itu ingin mendapatkan perlindungan, tempatnya ada di LPSK. Tapi kejadian ancaman sudah? Ancaman, dia kan orangnya tidak tahu siapa ini orang. Paham ya? Jadi gini, saksi yang saya bawa adalah saksi yang sampai detik ini banyak orang tidak tahu. Dan itu sangat tersemut. Tapi dia tahu siapa yang menjadi masalah di dalam persoalan ini. Sehingga dia meminta perlindungan untuk mengantisipasi, memprotek dirinya sendiri karena dia paham. Saksi ini apakah yang termasuk dalam belasan saksi yang udah Ya. diperiksa atau Ya. baru? Ya, Masuk saksi dalam yang sudah 11 itu. lama diperiksa. Dan dia ada di sini, sering lewat sini, Anda tahu, tapi Anda tidak pernah paham. Dia sih ada kok beberapa hari yang lalu di sini. Gimana tahu, orang dari kasih tahu sama abang. Ya kan nggak boleh dikasih tahu. Bang, katanya kemarin abang mendampingi Laura, Bang. Mendampingi Laura, Bang, psikiater, Bang. Saya turunin dikit, Cal. Oh, nanti saya tanya psikiaternya. Karena gini, proses itu saya tidak ikut, cuma saya ada diminta untuk datang aja. Dan lain proses saya tidak ikut, dan itu menjadi haknya penyidik di atas. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan. Kalau Humas nanti menyampaikan, silakan. Karena sebetulnya itu menjadi materi, menjadi kewenangan, menjadi hak dari penyidik yang memang merekomendasikan ada sebuah proses terhadap Laura kemarin. Betul. Kalau kemarin itu betul. Tapi saya tidak masuk dalam proses itu. Saya hanya ada kewajiban yang harus saya selesaikan. Itu saja. Berapa lama Bang mungkin persidangan? Dari jam 9, jam 8 ya, jam 9 ya, seingat saya, sampai setengah 9. Jam 8 sudah ada proses, jam setengah 9 sampai jam 12, sampai jam 1. Berapa psikiater mungkin? Kalau itu saya nggak nanya, karena itu kan masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam baru saya bisa tahu. Yang jelas pasti lebih dari 1, karena itu tim. Kondisi Laura sendiri seperti apa sih? Baik. Kemarin. Kalau itu baik sekali, sehat, tambah sehat sekali dia. Kalau sehat sekali. Ada obrolan mungkin dengan Nggak. saudara sama Fahmi. Supaya tidak menimbulkan problem baru, saya sengaja tidak diketahui sama dia, tapi saya ada kewajiban menyelesaikan sesuatu di sana. Berarti tidak bertemu. Tidak bertemu.
karena begitu saya datang dia sudah ada di dalam. Oh, ngawasin aja dari jauh Iya, gitu ya dari- bang? Bang, Ya, sempat proses. ada obrolan Laura nanya maminya mungkin kan lagi berangkat umroh. Mungkin itu diantara dari dari petugas perlindungan perempuan dan anak mungkin. Enggak nanya ke Tapi abang. kemarin Niki bilang Nggak. sempat teleponan bang sama Laura. Niki kan berangkat umroh, Iya. tapi saya tidak tahu apakah dia berkomunikasi dengan petugas karena setelah itu kan saya hanya tahunya setelah dia ada di bandara. Tapi progres itu saya sampaikan, Nik saya ada di rumah sakit bla bla, dan seterusnya. Ini kita tahu semua. Berarti Laura dari rumah aman diantar oleh siapa Iya, aja bang? dari unit perlindungan perempuan dan anak, dari penyidik ada berapa orang, dari saya sendiri mewakili Nikita, dan juga dokternya lebih dari satu. Harusnya timnya itu banyak, cuma saya nggak tahu ada berapa orang karena saya tidak mungkin masuk, penyidik pun tidak masuk, jadi kami semua itu di luar. Apakah ini salah satu mungkin langkah untuk tahap penyidikan atau seperti apa sih bang? Nah, pertanyaan bagus, tanyanya ke Humas. Bang, ini tapi kan kondisi Laura Laura udah mulai sendiri stabil nih gimana? Bang ya. Bisa dikatakan Laura itu mendukung laporan Nikita Mirzani atau gimana Bang? Nanti kalau di BAP, nah itu materi di BAP nggak boleh saya sampaikan. Karena apa yang terjadi terhadap orang yang diperiksa, saya tidak bisa sampaikan. Tapi hal-hal di luar itu mungkin saya bantu sampaikan. Itu materi pemeriksaan, nggak boleh saya sampaikan. Tapi sejauh mata memandang dari Lauranya Kemana sendiri, ini? dari Lauranya sendiri dari sikap ketenangan dan mungkin lebih pro lagi ke Mina. Kalau melihat kemarin itu dia lebih tenang, ketawa apa semua, ya doain aja, doain saja. Karena sekali lagi saya katakan, apa yang dilakukan Nikita Mirzani dalam sampai situasinya seperti ini, itu dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada anaknya. Yang kedua, ada hal-hal yang luar biasa. Jadi hal-hal yang luar biasa ini tidak perlu saya sampaikan karena itu materi dalam perkara ini. Yang jelas, Bang, saya ingin melindungi anak saya. Lakukan itu. Nah, jadi ya ini proses memberikan perlindungan itu seperti apa adalah meminta bantuan kepada penegak hukum yang memang diatur dalam undang-undang supaya kita tidak salah. Jadi proses kita lapor, kita ikutin prosesnya. Ini penyelidikan, nanti setelah ini bagaimana kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik yang ada di Polres Metro Jakarta Selatan.